Hai Mbak Milena, Ya, halo. apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau mampir di ISK Iya, Podcast. oke. Oh, oke. Gini ceritanya ini adalah seorang wanita cantik jelita yang sukses di usia muda. Di sini kita itu mau memberi inspirasi buat kaum muda yang ada di sana, Mbak. Ceritakan dong, Mbak Milena ini ada di bidang apa? Di bidang guru, kecantikan, atau di bidang apa nih? Kalau sekarang sih aku apa saya ini? Enaknya. Terserah sih, kita Apa aja di ya? sini ya Santai ya. santai-santai banget. Kalau aku sih basicnya kalau dari dulu memang suka kecantikan. Ya. Cuman karena kemarin pas mau kuliah, masuk kuliah, Mm-mm. itu apa ya, kayak orang tua ngasih tahu kan, mending BK aja gini. Kayaknya kerjanya lebih enak dan lain-lain. Cuman pada saat itu aku kayak aduh gimana ya, kayaknya kok enggak jurusanku. Aku pengen kecantikan, sebenarnya sih nggak apa-apa dari orang tua, cuman aku mikirnya kalau kecantikan itu mungkin bisa kursus kali ya, aku gitu ya. Udah aku ngambilnya bimbingan konseling, tapi setelah lulus kayaknya makin kesini aku tuh kayak di spesifikan ke jurusan kecantikan gitu. Karena sekarang kan aku kerjanya ya di basicnya kecantikan. Kecantikan. Nah, kalau boleh tahu, ini kan jurusannya kan BK dulunya. Ya, Nah, kalau SMA-nya itu SMK atau SMA? aku SMA dulu. Nggak ada kecantikan-kecantikan Nggak sama ada, sekali ya? nggak ada. Cuman dulu tuh aku udah dari SMP sih sebenarnya kayak suka make up, karena dulu Oh, kan gitu. aku sempat modeling gitu kan, lomba-lomba. Terus kayaknya kalau di make upin terus tuh boros gitu loh. Terus aku mikir apa aku belajar make up sendiri ya. Ya udah, terus dari situ aku ya walaupun make upnya masih berantakan sih anak SMP ya, ya udah nggak apa-apa lah. Nah, terus SMA udah mulai make upan sendiri kalau pas show gitu kan. Ya udah, terus SMA aku waktu itu juga ikut kayak grup dance gitu. Akhirnya Group sering dance ya. SMA di mana tuh? Namanya dulu Garhel. Oh, Jadi aku Garel. ikut di luar sekolah, itu namanya Garhel. Terus kalau di dalam sekolah, lingkup sekolah itu Cleopatra. Jadi dulu di SMA 1 Bayi itu kan ada kayak per tahunnya setiap personel itu kayak bergenerasi gitu loh. Dan namanya Cleopatra. Kalau yang Garhel itu udah show kemana-mana. Jadi ke Rembang, ke mana dulu, Pati, pokoknya ya daerah Jawa Tengah lah gitu. Di luar kota selain Kudus gitu ya. Jadi pas SMA ya aku kegiatannya cuman ngedance, foto, modeling kayak gitu-gitu. Ikutnya yang seni-seni malah. Oke. Make upin juga. Wah, nggak ada di jurusan sekolah nggak ada Nggak ada. diajarin Jadi gitu ya? akademik aku aduh nggak minat sama sekali. Kayak mau sekolah aduh males banget. Tapi kalau pas waktu sekolah nanti ada latihan, aku semangat. Latihan gitu. ngedance aku semangat gitu. Jadi aku ikut ekstrakurikulernya pasti yang di jurusan seni. Aku ikut semua. Jurusan seni, seni kecantikan, seni Iya, kecantikan kayak gitu. teater, terus kecantikan, terus apa namanya, ngedance, tari juga pernah, cuman kayaknya nggak ini, kayak kurang greget gitu loh aku di tari, terus aku keluar waktu itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya mulai dari suka kecantikannya itu umur berapa? Kan tadi SMP, spesifiknya di umur berapa? Kalau spesifiknya bisa dibilang waktu kecil banget, waktu TK sih. Wah, Aku nggak tahu ya, maksudnya apa udah dari dulu, apa gimana? Soalnya orang tuaku tuh nggak ngajarin aku sama sekali lah. Apalagi mamaku maksudnya nggak suka dandan gitu kan. gitu. Tapi aku ini loh apa namanya, ngerok-ngerok alis waktu kecil. Udah TK ya. iya. Aduh, apa aja belum alis. bisa loh. Terus kan ketahuan tuh aku dimarahin. Jadi waktu TK sekolah ya udah ditambahin, aku udah pakai pensil alis tuh gara-gara alisku aku kerok separuh dulu. Oh, gitu. Nah, mulai merintis usahanya itu mulai kapan? Kalau merintis usahanya, jadi aku tuh lulus SMA udah mulai buka home service nail art. Gitu. Oh, Jadi di aku nail tuh art. dulu suka gambar kan, memang dari kecil sukanya gambar. Gambar tapi khususnya di kecantikan lagi gitu ya. Hubungannya masih di situ. Aku waktu SMA lulus mulai buka home service. Dulu sih aku kelas 1, kelas 2, kelas 3 memang suka ini sih kuku, kayak ngutek-ngutekin temen, ngutekin sendiri, sampai dulu tuh pernah pas di kelas aku kutekan, ketahuan guru, aku dihukum. Jadi disuruh nulis di folio, saya tidak akan mengulanginya lagi gitu sampai 2 folio. Wah.
Terus aku lulus SMA. Mm-mm. Temanku tuh ada yang ngasih tahu, mending kamu buka ini deh, nail art aja deh, buka home service, kayak disaranin temanku kan. Terus oh ya ide bagus sih. Terus aku mulai berani itu buka dengan harga berapa, itu murah banget, 15.000 kalau nggak salah. Sampai sekarang harga berapa nih? Sekarang sih tergantung. Paling murah. Oh, paling murah. Mm-mm. Kalau beda sih, kalau kuku palsu kan lebih murah. Kalau kuku palsu sih paling 55.000, tapi kalau yang Asli. nail art di kuku asli mulainya 135 sampai sekitar 500-an. Wah, dari Gitu. 15.000 sampai Iya, bisa 500 ya. Jadi mulai SMA, terus itu kan home service, terus sampai home sekarang service. masih home service, atau kelihatannya kan udah punya nih, udah punya tempat sendiri, Iya, udah besar gitu iya, ya. alhamdulillah. Dulu home service dari lulus SMA kan. Terus aku kuliah itu aku sambil home service nail art sama make up juga. Jadi kuliah tuh kegiatanku Kuliahnya di UNES, Oh, bimbingan Semarang. konseling itu kan. Aku nyambil apa namanya, nail artin, make upin, terus ngedance juga. Aku juga di sana ikut ngedance juga. Pokoknya kegiatanku tuh malah lebih padat yang di luar. Jadi kuliahku tuh agak berantakan sih sebenarnya, ya jangan ditiru kalau ini. Tapi tetap lulus dong. Iya, lulus walaupun ya agak telat sih Oke, memang. tapi udah ditunjukkan dengan Iya, suksesnya sekarang sih. alhamdulillah. Waktu itu aku lulus kuliah, udah sempet daftar di apa namanya, kayak kantor, terus pokoknya masukin lamaran aja lah, asal masukin. Tapi tuh ya beberapa ada yang nyantol, cuman kok aku kayak aduh, nanti kalau aku misalnya kerja aku nggak bisa ini ngurusin kukuku, aku gimana? Waktu itu aku udah mulai buka studio kecil-kecilan di rumah. Tahun berapa tuh? 2017 apa? 2017. Iya, 2017. Itu sih masih ini sih, masih skripsi. Jadi aku bolak-balik gitu. Di Semarang juga masih apa namanya? Masih home service juga. Terus aku mikir apa ini aja ya? Aku nggak usah ini nerima panggilan itu. Aku fokus aja ke nail art. Kebetulan pada saat itu tuh dulu kan pertamanya nail art, terus aku kuku palsu, ini lebih ke nail art lagi. Kuku palsunya lagi orderan banyak banget, kayak eman-eman gitu loh. Iya. Terus aku hitung-hitung kayaknya ini gajinya segini. Nanti kalau kukunya nggak kepegang, eman-eman dong aku gitu. Kayak ya udahlah, nggak usah. Fokus ke sini aja, kayaknya Allah sudah menunjukkan kamu lebih baik di sini gitu. Jadi yang penting itu juga niatnya itu di mana, terus lihat fokus salah satu Iya, gitu ya. Itu kuncinya dari sukses. Benar. Fokus sih yang penting. Nah, pernah nggak sih Mbak jatuh bangun dalam membangun usahamu? Wah, pernah. Aku dulu apa namanya, pas waktu kuliah itu sempat kayak ketipu gitu loh. Wah. Ketipu sama, dulu kan aku ikut-ikutan kayak casting sering. Jadi tuh dulu cita-citaku tuh artis gitu loh. Ikut-ikutan Tapi casting. cantik sih, bisa. Terus jadi apa sih namanya, sutradara ya. Sutradaranya itu tuh dia kayak aku perantara jualan make up gitu loh. Jadi dia tuh kayak melanggar janji kita. Jadi pokoknya intinya aku tuh ketipu 12 juta waktu itu. Wah, banyak ya Mbak. Sedangkan waktu itu kita maksudnya masih kuliah, anak kuliahan, 12 juta dapat dari mana coba? Uang saku juga nggak seberapa gitu kan. Aku bener-bener stres banget waktu itu. Bener-bener wah, aduh, udah pengen aduh gimana gitu kan. Alhamdulillah ada orang-orang baik di sekitar yang mau nolong. Terus aku alhamdulillah ini udah mulai bangkit lagi. Terus sempat kemarin jatuh pas waktu corona sih ya, enggak aku aja, pasti semua pengusaha merasakan itu. Tapi yang lebih pahit lagi pada saat itu aku tuh apa namanya, jadi kayak masalah bertubi-tubi gitu loh pada Itu saat pas itu waktu Maret. Baru ya? Baru. Jadi waktu Maret itu kan corona Maret ya? Iya, Maret tahun kemarin tah. ada waktu itu aku ada masalah pribadi sih, bener-bener kacau banget lah. Aku sampai aduh stres banget, badanku kurus banget di angka 37. Walah. Kurus banget itu aku. Keluargaku juga stres, aku juga aduh stres banget lah pokoknya. Ditambah corona omsetku nurun drastis sampai pegawaiku tuh aku rumahin dulu gitu loh, karena aku
takutnya nggak sanggup bayar gitu. Ya walaupun masih aku bayar full, tapi aku ini apa namanya lebih baik ini aku handle sendiri lah, aku gitu. Jadi waktu awal-awal Maret gitu ya. Jadi Enggak awal-awal Maret sih. Pas tanggal berapa ya? Pertengahan. Oh, pertengahan Maret. Jadi iya. intinya bulan Maret gitu ya. Bulan Maret itu jatuh banget Jatuh gitu ya. banget. Terus sekarang bisa sampai bangkit lagi itu gimana? Padahal ini juga masih corona gitu loh. Aku apa ya, percaya pokoknya nggak selamanya aku bakal kayak gini terus. Pasti ada pelangi setelah hujan. Aku mikirnya gitu terus sih. Aku percaya pokoknya aku setelah ini aku yakin derajatku pasti lebih naik. Pokoknya aku tetap nyemangatin diriku sendiri. Alhamdulillah ada orang-orang baik di sekitarku, teman-temanku, sahabatku, orang tuaku, semuanya mensupport aku, datang ke rumahku buat support aku waktu aku bener-bener jatuh. Aku nangis setiap hari. Hampir 1 bulan aku nggak berhenti nangis itu. Terus stres bener-bener. Usahanya gimana pas waktu itu? Nah, itu usahanya iya kacau. Gara-gara aku nangis terus itu usahaku bener-bener kacau banget. Kayak aduh, apalagi corona gini aku nggak bisa ngehandle kan. Ya udah tadi terus aku rumahkan dulu pegawai. Aku ini dulu lah apa namanya, nggak tutup sih sebenarnya. Kalau ada customer ya oke aku layani, tapi aku sendiri gitu loh. Tapi aku batasin bener-bener kayak seminggu cuma dua orang gitu. Jadi masih dapat omset gitu ya? Masih, tapi aduh ya sedikit banget. Terus kalau boleh tahu omset sekarang untuk saat ini nih? Kalau untuk saat ini alhamdulillah ini udah mulai naik sekitar 20-30-an lah juta. Iya. Wah, 1 bulan untuk saat ini padahal masih corona ya, Mbak. Alhamdulillah. Nggak tahu ya, kayak abis dari kejadian kemarin tuh kayak apa ya, Allah tuh memberikan aku ya udah ini tak kasih hadiah gitu loh. Yang penting niat usaha gitu. Iya bener. Yang penting kita tekun gitulah. Jangan sampai ketinggalan duhanya, tahajudnya, pokoknya itulah yang penting. Terus sekarang udah merekrut pegawai belum? Udah. Berapa nih? Ini tambah 2 sih. Nah, jadi jumlahnya 3. Udah 3. Wah, banyak ya. Banyak juga dari usaha-usaha yang udah dilakukan terus jatuh bangun dari kemarin sampai sekarang sudah bangkit lagi. Kemarin sempat omset tuh aduh berapa nih? banget sumpah. Sekitar 3 jutaan. Jadi yang biasanya 20 ke 3 juta. 3 juta. Rasanya kan aduh ya Allah. Di saat ada masalah ini terus ketambahan corona, aku nggak bisa kemana-mana sih. Biasanya kan kalau nggak corona kan mungkin aku bisa refreshing kemana gitu kan, nongkrong sama temen atau mau jalan-jalan kemana, setidaknya melupakan masalah yang itu kan. Tapi ya karena corona itu aku nggak bisa kemana, ya udah di rumah nangis gitu loh. Tapi untuk corona saat ini tidak menghalangi usaha yang udah dibangun gitu ya? Enggak. Ya kita harus apa namanya, gimana caranya kita menyesuaikan keadaan yang sekarang gitu. Ya harus bisa kayak gitu. Sukses di usia muda, masih belia, udah mulai merintis karir sampai jatuh bangun. Dari yang kemarin masih kuliah, jatuh sampai bangun lagi, kemarin jatuh lagi, udah sampai sekarang ya Mbak. Wah. Terus untuk Mbak Wilena, kedepannya ini masih tetap di nail art atau mau mengembangin di bagian apa nih? Kalau kedepannya nail art so pasti itu. Tapi berkembang atau mau berkembang di makanan atau tetap di kecantikan lagi nih? Kalau makanan sih enggak ya. Enggak tahu ding. Nanti belum. Soalnya aku nggak ada basic ini di makanan. Masakan aku nggak bisa masak sih. Kayaknya make up sih, pengen ini mendalami make up lagi karena dulu kan aku sebenarnya awal-awalnya kan make up, terus nail art, fokusnya sekarang nail art, terus ini mau aku lebih kembangin lagi ke make up, pengennya ya kayak ada nyewain baju pengantin juga kayak gitu sih, tapi entar lah. Sebenarnya kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa sih? Ini 25. 1 bulan udah hampir 20-30 juta. Iya. Wah, bisa jadi motivasi buat teman-teman nih. Yang penting pesan buat mereka yang ini kan sekarang masih corona, apalagi sekolah kan juga dari rumah nih Mbak. Gimana tuh? Pesannya kalau kalian suka sesuatu itu ditekuni aja. Ya. Enak banget loh kerja
kalau sesuai sama hobi kalian. Mm. Pasti lebih jalaninya lebih enak. Terus juga biasanya kalau hobi itu kan jadi awal-awal kalau kalian pengen kerja di hobi, nggak usah dibayar, nggak masalah. Yang penting kalian udah memberikan yang terbaik aja gitu. Nanti lama-lama pasti seiring berjalan dengan waktu, pasti tuh uang tuh kayak ngejar sendiri gitu loh. Tapi terkadang itu banyak orang yang aku sudah sampai sini tapi kok enggak dapat apa-apa gitu loh Mbak. Gimana untuk nggak dapat apa maksudnya nggak dapat uangnya gitu? Nggak dapat apa-apa, udah bertahun-tahun tapi nggak berkembang juga gitu loh. Itu mungkin kalau menurutku kurang fokus. Oh gitu. Iya, pasti itu kurang konsisten kalau menurutku. Kalau sudah bertahun-tahun dia belum dapat apa-apa, itu pasti ada sesuatu yang salah. Gitu. Jadi kuncinya itu harus tekun, harus konsisten. Usaha tetap itu, ya. Setiap hari. Jadi aku tuh dulu kayak setiap hari harus bikin desain nail art gitu loh. Jadi kayak lama-kelamaan aku terlatih tanganku. Jadi udah lemes banget. Lemes gitu loh. Gitu. Jadi kayak setiap hari harus bikin desain. Itu. Jadi pasti setiap usaha itu ada jatuh bangunnya, ya, itu pasti ya Mbak. Itu pasti. Yang penting gimana cara kita untuk bangun, untuk mengembangin apa yang udah kita lakukan. Ya kita kalau drop pasti drop, tapi nggak usah berlarut-larut gitu loh. Kita harus tetap bangkit. Itu kuncinya. Kuncinya itu. Jadi bisa kita simpulin nih ya, kalau usaha itu harus benar-benar niat, jangan pernah kalau jatuh ya harus bangkit lagi, pasti ada pelangi setelah hujan gitu ya. Terus terus yang penting itu kita usahanya yang konsisten gitu, jangan pernah habis ke make up langsung ke makanan. Nah, itu biasanya tuh anak muda sekarang, kalau sekarang ini lagi usaha yang lagi hits misal make up, terus ada temennya sukses usaha apa, dia ikut-ikutan. Nah, itu jangan kayak gitu. Biasanya itu nanti menghambat sih menurutku. Kayak udah kamu suka misal make up, ya udah ditekuni. Tiap hari belajar, entah itu kamu mau dibayar atau enggak, ya kamu tetap kayak make upin setiap hari gitu. Fokus, yang penting kita fokus gitu ya. Jadi itu mungkin dari penjelasan dari Mbak Wilena, wanita Kudus ini, asli Kudus ya Mbak, asli Kudus. Bahwa kalau usaha itu tidak menghalangi dari segala usia, dari benar. background sekolah juga nggak ada seperti itu ya. Tapi yang penting ini kita fokusnya di mana, konsistennya kita di mana, dan benar, usaha yang kita harus benar-benar usaha gimana. Kalau Tuhan itu pasti selalu memberikan yang terbaik untuk kita ya Mbak. Benar. Jadi jangan pernah lupa berdoa juga, usaha berdoa itu adalah kunci. Terima kasih sudah mau hadir di podcast ISK. Sama-sama. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kaum muda yang ada di sini. Amin. Terima kasih, itu mungkin dari kami. Dan terima kasih untuk Mbak Wilena. Sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti bisa kesini lagi. Siap. Sekian dan terima kasih.